ya kemarin-kemarin itu tidak ada program yang diangkat oleh media khususnya di Desa Lopeng Daja. Ya mohon maaf, memang kita belum bentuk Kabiru yang nggak aktif gitu loh. Ada Kabiru kita itu di mana itu Mas, di Tampin, di daerah Tampin, tapi beliaunya itu karena sibuk dengan bisnisnya jadi agak vakum. Jadi sekarang dengan adanya Mas Wahyu sebagai, kita tunjuk sebagai perwakilan redaksi dalam arti Kabiru, jadi di setiap kabupaten itu namanya Kabiru. Saya pastikan insya Allah bisa mengangkat program yang sudah dijalankan oleh Kepala Desa Lopeng Daja. Kalau masalah sistem struktural, kata panjenengan tadi itu bahwa Pak Kepala Desa program-program yang bagus tapi secara lesan, itu tidak ada masalah Mas. Yang penting itu ada gerakan positif. Secara lesan tapi tidak ada program fiktif, percuma kan gitu. Lebih baik secara lesan tapi ada, kan gitu. Bisa tersalurkan ke masyarakat. Dan saya jamin, saya ulangi lagi, saya jamin dengan adanya media Indopes di sini, insya Allah mulai saat ini Pak Wahyu bersama timnya yang ada di Bangkalan bisa mengangkat khususnya program yang sudah dilaksanakan oleh Kepala Desa. Dan yang kedua, masalah membantu memediator ke Bapak Kapolsek, ke Polsek, ke Danramil untuk pembangunan suatu pos-pos keamanan, itu mohon maaf, itu ranahnya Pak Kepala Desa. Ranahnya Pak Kepala Desa. Kita itu hanya membackup, membantu, mengawal. Nanti Mas Wahyu yang akan mengawal, gitu. Tetap yang jalan Bapak Kepala Desa dan perangkatnya beserta pemuda. Nanti Mas Wahyu sebagai media membantu memediator ke Kapolsek, gitu loh. Bagaimana nanti mau dibikin bagaimana, atau berapa kilometer, atau di mana, itu ranahnya Pak Kepala Desa. Saya nggak paham. Cuma kalau masalah ke instansi pemerintahan, insya Allah saya pastikan Mas Wahyu harus bekerja membantu Mas Wahyu ya, untuk ke Pak Kepala Desa. Itu yang saya sampaikan. Itu Mas ya. Mungkin ada pertanyaan lain, rekan-rekan. Mohon maaf, 2-3 orang lagi lah kalau ada, tentang desa ini, program-program desa, apa yang belum tersalurkan atau yang bisa ditanyakan ke Pak Lurah. Mumpung Pak Kepala Desa atau Pak Lurah di sini ada, monggo, biar tidak ada ketimpangan sosial, gitu. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan program yang belum dilaksanakan oleh Pak Kepala Desa, monggo bisa ditanyakan di sini Pak Lurah ya. Nanti Pak Lurah bisa menjawab, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kepada aparatur pemerintah di desa, Kepala Desa Lopeng dan segala tokoh masyarakat. Yang pertama, media itu Pak, fungsi utama kalau tidak salah memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi harapan kami itu biar ada sinergi dari program-program desa, aparatur desa dengan media. Marilah kita bersama-sama membangun desa itu bersinergi dengan apa yang menjadi arahan dan langkah-langkah yang diprogramkan pemerintah. Maksud dan tujuan yang kami maksud, berita itu di media tidak harus positif, tidak harus negatif. Jadi bagaimana kita memanainya. Jadi jangan diartikan negatif, Pak. Sekalipun yang diberitakan itu jelek katanya, jangan diartikan negatif, Pak. Contoh, ada program dari desa yang katakan sudah diprogramkan di desa, tapi ada program yang tidak dimasukkan di desa, diangkat oleh media. Itu dimaknai jelek, Pak. Katakan di suatu desa itu
jelek katanya. Kemudian diangkat oleh media. Itu bukan negatif, Pak. Kenapa demikian? Karena ketika dimediakan, diekspos ke masyarakat, didengar oleh pemerintah, ini akan jadi acuan supaya apa yang menjadi kenegatifan itu diarahkan, diprogramkan oleh pemerintah dan di desa. Jadi tidak ada, katakan tidak ada perselisihan nanti. Jadi harapan kami dari pihak media, apapun yang diberitakan media itu Pak, sebetulnya memberikan edukasi, Pak. Memberikan pencerahan kepada kita semua. Jadi mohon maaf kalau seandainya nanti dari rekan-rekan media yang memberikan informasi kepada masyarakat dalam kutip negatif, jangan dimaknai jelek. Demikian harapan kami. Mohon maaf Pak Pemprov, mohon penjelasannya nanti. Ya, terima kasih Bang Rusman. Ini anggota wartawan Sampang yang sudah malang melintang di dunia media. Gitu loh. Benar memang apa katanya Bang Rusman tadi, bahwa media itu hanya punya hak untuk mempublikasikan, memberikan informasi ke masyarakat, tidak punya hak untuk melaporkan suatu kesalahan, cuma hanya punya hak untuk mempublikasikan sesuai dengan data yang akurat dan beritanya bisa dipertanggungjawabkan. Dan masalah pemberitaan negatif itu sebetulnya bisa tidak muncul kalau teman-teman media ini bisa melaksanakan kode etik jurnalistik. Karena kalau di dalam suatu klausal di dalam kode etik jurnalistik itu ada klausal setiap wartawan sebelum mempublikasikan suatu berita negatif atau positif harus berkonfirmasi dulu ke pihak yang bersangkutan yang diberitakan. Umpamanya suatu proyek A di Desa Lobang Gajah. Teman-teman dari media sini dengar dari masyarakat bahwa ini proyeknya nggak benar-benar gini. Ya mohon langsung bisa dikoordinasikan ke Pak Kepala Desa. Jangan langsung ditulis. Gitu loh. Nah, kalau memang Pak Kepala Desa memberikan statement, oh tidak, itu seperti ini, ya tulis apa adanya. Gitu loh. Jadi jangan sampai terkesan bahwa media ini mayoritas ya Mas ya, secara umum, secara nasional. Orang pejabat siapapun, bahkan di pemerintahan pusat sana, kalau sudah ada nama, dari mana Pak? Dari wartawan, jurnalis. Betul Pak. Kasihan mereka Pak. Karena apa? Takutnya itu wartawan itu tidak menguasai kode etik jurnalistik, asal tulis. Gitu loh. Dan memang punya hak. Tapi kan paling tidak kan kita harus punya wawasan kode etik jurnalistik. Kita bekerja dilindungi undang-undang. Barang siapa menghalang-halangi kita untuk liputan, apalagi mempublikasikan kenyataannya sesungguhnya, itu kena sanksi hukum. Ada sanksi hukumnya. Gitu loh. Jadi jangan takut kepada media selama panjenengan ini khususnya di desa sini itu sesuai program. Gitu loh Pak. Jadi insya Allah dengan adanya media Indopes di sini yang ada di Bangkalan, Mas Wahyu mohon bisa bersinergi dan membantu Pak Kepala Desa untuk melaksanakan program-programnya, untuk mengangkat program-program yang dilaksanakan oleh Pak Kepala Desa. Itu Mas Wahyu ya, itu harapan saya sebagai pimpinan redaksi. Nah, jika ada teman-teman dari media lain atau LSM yang mencari-cari kesalahan, ya mohon ditengahi, dibantu Mas Pak Kepala Desa ini. Karena teman-teman itu biasanya dari media lain atau LSM itu mencari kesalahan. Dia nggak mengenal kode etik jurnalistik, gitu loh. Nah itu salah, mohon dimediasi sehingga terciptalah kondisi yang kondusif di sini, gitu deh. Itu mungkin ada teman-teman lain, teman-teman anggota saya media Indopes yang mau tanya, atau dari
mas-mas tokoh pemuda terkait masalah program desa sini, monggo. Ini masih ada kesempatan. Siap. Mohon izin.